Hai, Om Dan di sini. Om Dan Story sekarang punya 2 sesi acara. Yang pertama ada HOTI, Horror Story, di mana Om Dan akan membacakan cerita horor buat kalian semua. Dan yang kedua ada Chemistry, Kejadian Misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awi. Dan malam ini saatnya untuk HOTI, Horror Story. Matanya terbelalak dengan posisi masih mengintip di sela daun pintu jendela. Saat itu, Amin melihat sosok yang sangat mengerikan tepat berada di depannya dan sedang berdiri di pijakan tangga bambu yang tadi belum sempat dia turunkan. Sedang dalam keadaan ketakutan seperti itu, tiba-tiba. Nah, itulah cuplikan pertama dari cerita ini. Buat kalian yang belum nonton part pertama, tonton dulu part pertama supaya kalian paham alur ceritanya. Dan link untuk part pertama sudah saya sediakan di deskripsi, tinggal kalian klik aja. Dan buat kalian yang punya cerita horor, misteri ataupun tragedi, langsung aja kirim cerita kalian di IG di bawah ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke part 2. Let's play. Saat si Amin melangkah untuk mengintip ke jendela, tiba-tiba dia melihat ada satu sosok makhluk yang sangat mengerikan. Dan kalian tahu, tiba-tiba aja makhluk itu langsung melompat dan berhadapan-hadapan dengan Amin. Spontan dong, si Amin ketakutan setengah mati di situ. Dia jadi kayak nge-freeze, nggak bisa apa-apa. Pastilah si Amin melihat dengan jelas dong wajah dari sosok makhluk tersebut, karena posisinya kan lagi berhadapan-hadapan deh. Nah, kalian tahu makhluk yang sedang ada di hadapan Amin ini adalah sesosok pocong. Amin di situ merasa ketakutan setengah mati karena saking takutnya, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia nggak kerasa itu sampai ngompol di celana. Nggak berselang lama, sosok pocong itu pun tiba-tiba berubah jadi asap dan menghilang. Tapi sebelum hilang, sosok pocong ini tuh sempat ngeluarin ketawa cekikikan. Nah, setelah sosok pocong itu menghilang nih, Amin kan tadi lagi matung nih, akhirnya tubuhnya bisa digerakin. Spontan dong, dia nutup jendela dan beranjak mundur ke belakang. Nah, di saat itulah Amin baru mencium ada bau pesing. Dia nggak sadar kalau tadi itu dia ngompol. Nah, ceritanya Amin ini kan karena ketakutan, sebenarnya dia risih nih dengan keadaannya dia dan dia pengen keluar. Tapi berhubung kamar mandinya ada di luar, akhirnya Amin tuh langsung nyopot celananya, dia lempar ke pojokan. Terus dia langsung ganti tanpa cebong dulu. Nah, habis itu dia langsung lompat nih ke kasur. Terus dia lanjutin untuk tidur. Saking takutnya si Amin nih, waktu tidur dia langsung selimutan nih sampai nutupin kepala. Tapi kejadian tadi itu nggak bisa dilupain sama Amin. Amin terus mencoba untuk tetap tenang, menarik nafas dan sebagainya dia lakukan. Tapi tetap aja dia nggak bisa tenang malam itu. Sampai akhirnya si Amin ini gak terasa sampai ketiduran. Dan malam itu Amin tidur dalam ketakutan. Keesokan harinya mereka berempat bangun nih dan melakukan aktivitas seperti biasanya, tanpa mereka bercerita apa yang baru mereka alami tadi malam. Barulah saat mereka sedang sarapan bersama, si Budi ini tiba-tiba nyeletuk buat ngomongin kejadian semalam. Nah, si Amin ini barulah dia cerita kalau semalam dia juga ngelihat makhluk mengerikan, yaitu sesosok pocong. Nah, di meja tersebut mereka semua ini jadi panik. Kenapa tiba-tiba yang kemarin selama 1 minggu ini nggak ada hal-hal aneh terjadi, tapi setelahnya ada kejadian seperti itu. Waktu itu ya,
mereka nggak ambil pusing deh, karena sudah hampir siang dan mereka harus melanjutkan pekerjaan. Akhirnya mereka tunda dulu nih untuk pembicaraan-pembicaraan tersebut, dan mereka bergegas untuk pergi ke kebun. Sesampainya di kebun nih, mereka melakukan aktivitas biasa ya, seperti biasalah melakukan pekerjaan di perkebunan itu. Belum terjadi apa-apa di situ nih, sampai datanglah nih salah satu pekerja senior lah di situ. Si Amin ini bilang atau nanya nih ke salah satu pekerja senior tersebut, sebut saja itu Pak Arifin. Nah, si Amin ini dia nanya nih, apa aja yang dulu pernah terjadi di tempat tersebut. Nah, Pak Arifin ini kan kaget. Amin ini sebelumnya sudah cerita dulu ke Pak Arifin mengenai kejadian-kejadian malam tersebut. Cuman Pak Arifin ini bilang kalau hal-hal tersebut ya biasa terjadi lah. Karena apa? Karena mes yang mereka berempat tempati itu kan di tengah hutan. Jadi kejadian-kejadian seperti itu pasti wajar lah mereka alami. Tapi Amin nggak puas nih dengan jawaban Pak Arifin. Dia terus menggali, ada apa sih sebenarnya di tempat itu? Karena nggak mau berdebat terlalu panjang, ya sudahlah. Amin akhirnya melanjutkan pekerjaannya, sampai akhirnya sore pun tiba. Semua pekerja di situ sudah pulang, termasuk Amin dan ketiga temannya. Mereka kembali ke mes. Waktu itu sekitar pukul 5 sore. Mereka balik ke mes, terus masuk. Ya seperti biasalah, mereka membersihkan diri masing-masing. Habis itu mereka duduk-duduk di ruang tamu. Mereka masih ngobrol dan melanjutkan cerita-cerita yang semalam mereka alami. Gak terasa nih, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lagi santai-santainya mereka ngobrol, tiba-tiba seketika lampu di mes tersebut mati. Mereka panik dong, lagi ngobrol hal-hal misteri seperti itu yang membuat mereka takut. Tiba-tiba aja lampu ini mati. Nah, di tengah-tengah ketegangan seperti itu, tiba-tiba aja jendela yang berada di sebelah dapur itu kebuka sendiri. Blok, kayak pokoknya kebuka kenceng lah. Ini posisi jendela di dapur ini kan, ini seperti ini jendela. Terus ini sekat yang sekat antara ruang tamu sama dapur. Terus di sini baru ada pintu yang menuju ke dapur. Nah, jendela ini tuh tiba-tiba dia ngebuka sendiri. Itu keras loh ngebukanya. Seketika itu mereka panik dong. Lalu mereka saling tunjuk. Coba lihatlah. Coba kamu cek itu jendela siapa yang buka. Soalnya nggak ada orang lain selain mereka berempat. Tapi karena saking takutnya mereka nggak ada yang berani nih untuk ngecek jendela tersebut. Akhirnya mereka sepakat nih berempat untuk melihat keadaan di sekeliling jendela. Nah, beranjalkan mereka berempat untuk mengecek jendela tersebut. Dilihat keluar jendela kanan kiri, nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya ditutuplah jendelanya. Udah ditutup, mereka niatan mau balik lagi nih ke kursi. Saat itu nggak ada lilin sama sekali di situ atau penerangan yang lain di mes tersebut. Dan satu-satunya penerangan itulah lampu yang sekarang lagi mati itu. Setelah mereka balik, baru aja mereka balikan badan, sontak nih. Ini kan posisi di jendela ini kan si Budi, Rois, Fikri, terus Amin nih di belakang. Nah, ketika mau balik badan, otomatis kan si Amin nih yang balik duluan. Ketika balik badan, tiba-tiba si Amin tersentak dan tersungkur ke belakang. Saat itu mereka melihat ada sesosok bayangan seperti orang sedang menggantung di pintu yang memisahkan antara ruang tamu sama dapur. Sontak terkejutlah tuh mereka berempat. Itu yang melihat tuh bukan cuma Amin, tapi keempat-empatnya itu melihat semua. Itu jelas banget, dari yang awal hanya bayangan sampai berwujud seperti manusia sedang bergantung. Dan sosok tersebut itu seorang wanita. Bayangin aja, di tengah mati lampu, sedang dalam keadaan tegang, tiba-tiba di depan mereka itu sudah ada sosok menggantung seperti itu. Sontak dong, larilah mereka semua menuju keluar mes. Setelah mereka di luar mes, mereka kocar-kacir pokoknya lah. Di luar mes ini
mereka udah gemeteran. Saking takutnya nih, si Budi ini sampai lari ngacir sendiri ke tengah-tengah kebun karet. Nah, takut terjadi apa-apa sama Budi, Amin, Fikri sama Rois ini langsung nyusulin Budi nih ke tengah perkebunan. Untung aja Budi ketemu di situ, dia lagi duduk di bawah pohon karet yang besar. Nah, mereka berempat nih, saking takutnya lagi di tengah kebun karet itu, mereka nggak berani masuk. Lama di situ, hampir ada 1 jam lebih lah. Akhirnya nih, setelah mereka menunggu cukup lama di dalam kebun itu, mereka melihat kalau lampu di mes ini sudah nyala lagi. Ini kan walaupun di tengah-tengah hutan posisinya, tapi mereka masih bisa melihat mes tersebut. Nah, setelah lampu di mes ini nyala, mereka kembali dong ke mes. Nah, mereka ini jalan pelan sambil sesekali ngintip nih di mes. Jangan sampai nih makhluk masih ada di situ. Soalnya kan nggak masuk akal nih. Tiba-tiba aja yang tadinya di ruangan dapur itu kosong, nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa selain mereka. Tiba-tiba aja ini ada makhluk yang sedang menggantung di pintu dapur. Dan itu sudah real, bukan manusia. Itu mereka berempat berpikiran seperti itu. Nah, akhirnya lanjutlah mereka untuk memberanikan diri masuk ke mes. Pelan mereka buka pintu, langsung dilihatnya nih ke arah dapur. Ternyata udah nggak ada apa-apa. Nah, karena dirasa aman, mereka berempat masuk di situ. Langsung spontan nih, si Budi langsung kunci pintu depan dan mereka berempat buru-buru lari nih, salip-salipan masuk ke kamar tanpa berpikir panjang nih. Mereka langsung tutup tuh pintu kamar dan langsung melompat ke kasur, dan mereka tuh ya udah berpeluk-pelukan lah keempat-empatnya saking takutnya. Terus mereka nutupin kepala mereka buat tidur tanpa mereka mematikan terlebih dahulu lampu di mes tersebut. Jadi malam itu tuh mes tersebut benar-benar terang karena lampunya nggak dimatikan. Nah, mereka tidur walaupun susah buat mereka tidur, tapi akhirnya mereka tidur juga nih. Keesokan harinya lagi, setelah mereka seperti biasa mandi dan membersihkan diri, terus mereka sarapan di ruang tamu. Mereka ngobrol nih, kejadian semalam sama kemarin itu apaan sih? Mereka takut tapi mereka curiga. Kenapa waktu minggu pertama mereka di situ itu nggak terjadi apa-apa, tapi setelahnya rentetan kejadian misterius yang sangat mengerikan harus mereka alami. Mau nggak mau, pokoknya hari itu juga mereka harus mendapatkan jawaban dari para pekerja yang lain yang sudah senior dan tinggal di sekitar situ. Itu yang menjadi pemikiran mereka dan kesepakatan mereka saat itu. Jadi langsunglah mereka berempat berangkat nih ke kebun karet. Mereka nggak ngapa-ngapain di kebun karet tersebut, karena tujuan mereka saat itu tuh harus mendapatkan jawaban atas rentetan kejadian yang menimpa mereka. Ditemuilah nih si Pak Arifin lagi nih. Ditanya dong Pak Arifin. Di situ bukan cuman Amin lagi nih, tapi keempat-empatnya nih nanyain ke Pak Arifin. Sebenarnya ada apa sih Pak? Tolonglah ceritakan. Kami ini di sini mau bekerja tapi malah diganggu seperti itu. Mereka berempat kompak nih nanyain seperti itu ke Pak Arifin. Akhirnya saking kasihannya Pak Arifin ini ngelihat keempat-empatnya ini udah pucat, akhirnya Pak Arifin bilang gini, ya udah ntar sore kalian datang aja ke desa. Kita lebih baik ngobrol di situ, jangan ngobrol di sini. Itu pesan dari Pak Arifin seperti itu. Tambah heran dong mereka berempat, sebenarnya ada apa sih? Kenapa Pak Arifin ini takut buat nyeritain di kebun tersebut? Tapi karena Pak Arifin sudah berpesan seperti itu, ya udahlah, mereka turutin kata-kata Pak Arifin ini dan mereka lanjut bekerja. Gak nyampe sore ini, di pertengahan hari saat mereka sedang beristirahat, Amin dan ketiga temannya memutuskan untuk menyudahi pekerjaan mereka saat itu dan pulang ke mes buat siap-siap untuk pergi ke desa. Pikiran mereka nih, walaupun Pak Arifin belum pulang, tapi mereka akan menunggu di desa tersebut. Bener aja nih, mereka langsung bergegas ke mes, siap-siap buat
lanjut ke desa Pak Arifin. Mereka niatnya mau menunggu Pak Arifin di desanya Pak Arifin nih. Tapi setelah mereka masuk di mes, mereka dikejutkan lagi oleh sesuatu yang mengerikan. Ketika si Fikri ini buka pintu dan mereka mau masuk, itu langsung kecium bau busuk sekali. Ini seperti bau bangke dan anyir. Nah, karena curiga, dikira di situ kan ada baget tikus atau apa. Mereka periksa nih setiap sudut rumah, ke depan, ke belakang. Tapi nggak ada apa-apa di sekitaran rumah, di halaman sampai ke samping rumah itu pun nggak ada apa-apa di situ. Kecurigaan mereka semakin besar. Ketika bau menyengat itu keluarnya ternyata dari kamar si Amin yang 2 malam berturut-turut mereka tempati. Akhirnya pelan-pelan nih mereka buka pintu kamarnya si Amin. Nah, terkejutlah mereka dengan apa yang mereka lihat di situ. Di dinding tempat tidur mereka di kamar Amin itu sudah banyak sekali bercak-bercak darah di situ. Mereka kan heran nih, darah apa? Dilihatnya dari atas itu nggak ada bekas turunnya darah itu, tapi sudah ada bercak darah banyak di situ. Nah, ternyata bau busuk sama anyir ini adalah bau darah itu. Tambah ketakutan dong mereka. Bergekaslah tanpa mereka membersihkan badan. Padahal niatnya awal mereka mau mandi biar wangi, terus ngacir ke desanya Pak Arifin, siapa tahu nanti ada cewek yang nyantol di situ kan. Tapi karena ada kejadian tersebut, akhirnya mereka nggak jadi mandi, langsung nih mereka ngambil pakaian, langsung keluar dari mes, mereka lari nih menuju ke desa Pak Arifin. Singkat cerita, sampailah nih mereka di desanya Pak Arifin. Saat itu memang jamnya para pekerja nih belum selesai dan belum pulang ke rumah masing-masing. Jadi Pak Arifin belum ada di tempat. Tapi karena sudah terlanjur seperti itu dan mereka sedang ketakutan, akhirnya ya udah mereka mau nungguin Pak Arifin sampai pulang. Nah, kebetulan di desa tersebut nih ada sebuah warung. Mereka mampir di warung itu, niatnya mau nunggu Pak Arifin sambil ya ngopi-ngopi sama makan lah di situ. Mereka pesen kopi, ada yang pesen teh, sama mereka ngemil di situ lah, ada beberapa makanan gorengan di situ tuh. Nah, lagi asik ngobrol sama makan sama ngerokok-ngerokok nih, ini ibu warung datang nanyain dari mana, mau kemana. Nah, si Amin ini jawab bahwa mereka itu salah satu pekerja di perkebunan karet tersebut dan mereka mau ketemu sama Pak Arifin. Cuman Pak Arifinnya kan belum balik ke desa, jadi mereka mau nungguin Pak Arifin di warung itu. Nah, ibu ini agak kaget, nggak tahu kenapa ibu ini kaget, tapi ibu ini sempat berkata seperti ini, "Oh, kalian yang kerja di perkebunan, yang tinggal di mes itu?" Sontak si Amin jawab nih, "Iya, Bu, kami yang tinggal di mes tersebut." Ibu ini bilang lagi nih ke Amin sama teman-temannya, "Kalian emang berani tinggal di situ? Ada apa aja?" Nah, kaget dong Amin sama teman-temannya karena ibu di warung itu langsung nanya begituan, seolah-olah ibu ini udah tahu tentang keadaan atau seluk-beluk di mes yang ditinggali oleh Amin sama kawan-kawannya. Tanpa menerangkan, Amin malah balik nanya ke ibunya nih, "Emang ada apa sih Bu di situ?" Amin belum mau nyeritain nih apa yang mereka alami. Karena ibu itu ditanya seperti itu, ibu ini tuh langsung pamitan, "Ya udah Mas, saya pergi dulu ke dapur." Seakan-akan nih ada yang disembunyikan oleh ibu tersebut. Nah, semakin curiga dong Amin sama temen-temennya. Pak Arifin yang pekerja di situ sudah kayak gitu waktu pagi ketemu mereka. Sekarang ibu warung pun seperti itu, menyembunyikan sesuatu di mes tersebut. Ya udahlah, karena nggak mau ambil pusing dan nggak mau berdebat, ya udahlah mereka niatkan nanti aja nanya ke Pak Arifin. Setelah itu mereka kembali nih melanjutin ngobrol-ngobrol sama ngopi-ngopi di situ. Singkat cerita, waktu itu sudah sore hari dan karena waktu itu memang jamnya pekerja pulang dari kebun, akhirnya mereka berpamitan nih sama ibu warung untuk pergi ke tempatnya Pak Arifin. Karena mereka baru pertama kali datang ke desa tersebut,
Mereka belum tahu nih posisi rumah Pak Arifin di sebelah mana. Mereka tanya dong ke ibu warung tersebut, "Bu, permisi, kalau rumah Pak Arifin itu di mana ya?" Nah, sama ibu ini ditunjukkan ternyata rumah Pak Arifin itu berada di pojokan dan pas di tikungan. Nah, akhirnya mereka bergegaslah menuju ke rumah Pak Arifin. Gak lupa nih, mereka mengucapkan terima kasih ke ibu warung tersebut. Lagi jalan menuju ke rumahnya Pak Arifin, tiba-tiba di belakang mereka tuh ada yang manggil mereka berempat. Menolehlah mereka dan ternyata itu Pak Arifin yang baru pulang dari kebun. Oke lah, akhirnya mereka jalan bareng nih ke tempat Pak Arifin. Sesampainya di rumah Pak Arifin, mereka dipersilahkan masuk. Terus biasalah kalau orang datang bertamu ini kan pasti disuguhin ada makanan dan minuman kan. Nah, di situ istrinya Pak Amin ini keluar bawa makanan sama minuman, terus mempersilahkan mereka buat minum sama makan yang disuguhkan tersebut sembari nungguin Pak Arifin selesai bersih-bersih. Nah, singkat cerita nih, setelah Pak Arifin selesai bersih-bersih, Pak Arifin langsung nemuin mereka di ruang tamu. Disitulah mereka langsung mulai bercerita tanpa basa-basi nih. Amin langsung mencecar pertanyaan ke Pak Arifin. Tapi sebelumnya nih, Amin sudah menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami. Dan yang terakhir nih, waktu mereka mau ke kampungnya Pak Arifin, mereka melihat ada darah yang bercacar di kamarnya si Amin itu. Mendengar itu, Pak Arifin kaget dong. Bukan kaget dengan makhluk-makhluk mengerikan yang diceritain mereka ya. Pak Arifin ini kaget karena ada darah yang bercacar di temboknya si Amin. Pak Arifin ini belum sempat menjawab pertanyaan mereka. Dia langsung bilang gini nih, "Ya udah, kalian tunggu dulu di sini, gak usah kemana-mana. Saya sebentar, saya panggilkan satu orang tetua di sini yang bisa menjawab pertanyaan kalian dan keadaan kalian itu. Kalian tunggu aja di sini sebentar." Nah, mereka tambah heran nih, kenapa Pak Arifin ini nyampe mau ngundang orang yang dituakan di situ. Tapi ya udahlah, apa boleh buat demi mereka bisa tahu kan. Mereka ini kan lagi investigasi keadaan di situ. Keluarlah Pak Arifin ini untuk manggil si orang tua tersebut. Nggak berselang lama Pak Arifin datang. Datang sudah dengan orang yang dimaksud tersebut. Di situ bapak itu ya biasalah, orang tua sekitar umuran 60, sekitar 60-70 tahunan lah. Tapi rambutnya udah beruban semua. Bapak ini langsung menyapa dengan ramahnya, menyapa mereka berempat nih. Dan bapak tua ini seakan-akan udah tahu dengan apa yang terjadi sama mereka. Entah itu diceritain Pak Arifin atau apa, entahlah. Yang jelas Pak tua ini langsung bilang gini, "Kalian nggak apa-apa kan, Nak?" Coba, itu salah satu pertanyaan yang mengandung misteri sih. Belum ketemu tapi langsung ditanyain seperti itu. Sontak si Amin ini jawab dong, "Iya Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya ada apa sih Pak di sini?" Terus Pak tua itu duduk. Ini kan kursi nih, kursi yang buat mereka duduk. Terus di sini ada meja, terus di sini ada kursi lagi. Ya kursi sofa tua lah. Nah, Pak tua itu duduk di sampingnya Pak Arifin. Nah, informasi nih, Pak tua tersebut itu merupakan tetua di kampung tersebut dan merupakan ya bisa dibilang dukun kampung lah. Beliau sering menolong orang-orang yang terkena serangan magic dan ya hal-hal gaib seperti itulah. Maklum di kampung ini kan mistisnya masih kental ya kan. Nah, setelah mereka duduk bersama di situ dan kakek tua ini namanya Mbah Jarwo. Nah, Mbah Jarwo ini sedikit cerita nih tentang keadaan mes sama perkebunan milik Pak Broto kepada Amin sama keempat kawannya. Mbah Jarwo nih ngomong, kalau mes sama kebun tersebut tuh di sekitaran penduduk sekitar perkebunan itu emang udah terkenal angker banget. Dan sudah pernah ada beberapa kejadian di mes itu yang menyebabkan pekerjanya meninggal di tempat. Entah ada yang gantung diri, atau mereka tiba-tiba ketemu dengan kondisi yang mengerikan di kamar. Ada yang sampai mayatnya ditemukan tuh matanya udah melotot, lidahnya keluar. Pokoknya hal-hal yang mengerikan pernah terjadi di mes tersebut. Kaget dong Amin sama ketiga temannya ini. Mereka tanya dong, sebenarnya ada apa sih
Mbah Jarwo di mes tersebut. Nah, Mbah Jarwo ini bilang, Pak Broto ini melakukan pesugihan yang menumbalkan para pekerjanya di mes tersebut. Wow. Tapi selama ini selalu pekerja dari luar kampung tersebut yang menjadi korban di situ. Untuk warga-warga kampung tersebut aman-aman aja karena mereka nggak pernah meninggali mes tersebut, dan mereka setelah kerja lalu pulang lagi ke desa mereka masing-masing. Jadi nggak ada nih yang meninggali mes tersebut kecuali korban-korban yang sudah meninggal di situ dan juga sekarang ditempati Amin dan teman-temannya. Nggak bisa berkata-kata dong Amin sama teman-temannya di situ mendengar cerita dari Pak Jarwo. Nah, terlebih lagi nih kata Pak Jarwo, kalau yang menempati mes tersebut sudah melihat darah di mes itu dimanapun berada, sudah dipastikan mereka adalah sasaran tumbal berikutnya. Nah, ketakutanlah nih si Amin sama temen-temennya. Terus si Amin ini minta tolong sama Pak Jarwo sama Pak Arifin, gimana dong Pak? Masa iya kita mau dijadikan tumbal? Kita kan niatnya di sini cuma mau kerja. Tolonglah Pak, jangan sampai kita dijadikan tumbal. Dan memang nih Pak Broto ini kan sebenarnya nih sudah dipantau nih sama warga dengan aktivitasnya yang dicurigai melakukan pesugihan tersebut. Dan sebenarnya warga desa ini kasihanlah sama korban-korban yang sudah menjadi tumbal di tempat itu. Akhirnya karena ngerasa kasihan juga nih sama Amin sama temen-temennya, Pak Jarwo ini berpesan sama Amin dan ketiga temannya nih, si Budi, Rois sama Fikri, kalau malam ini mereka nggak usah pulang ke mes dan mereka disuruh mengungsi sementara di rumahnya Pak Arifin. Nggak usah ambil baju, nggak usah ambil peralatan yang mereka tinggalkan di mes. Pokoknya malam ini mereka harus tinggal di rumah Pak Arifin kalau mereka mau selamat. Akhirnya mereka nurut nih demi keselamatan mereka masing-masing, dan mereka saat itu menginap di rumahnya Pak Arifin. Nah, singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, mereka nih belum ngantuk dan masih khawatir dengan keselamatan mereka. Akhirnya mereka masih duduk-duduk nih di ruang tamu. Waktu itu sih belum terlalu malam lah, masih menunjukkan pukul 8:30 malam. Karena di perkampungan ini belum ada TV, mereka duduk di situ di ruang tamu sama Pak Arifin juga ada di situ, terus sambil ngobrol-ngobrol biasa lah, ngopi, ngerokok. Saat itu mereka nggak ngobrolin tentang kejadian-kejadian yang mereka alami. Ya, untuk mungkin mereka berpikir supaya nggak takut malam itu, akhirnya mereka cuman ngobrolin seputar di kampung halamannya itu seperti apa ya, cuman sekedar seperti itulah. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka nih, tiba-tiba aja terdengar seperti benda jatuh di atap rumahnya Pak Arifin. Sontak dong mereka kaget. Keluarlah mereka melihat apa yang terjadi di rumah Pak Arifin tersebut. Mereka cek sekeliling rumahnya Pak Arifin nih, nggak ada apa-apa di situ, cuman suara benda jatuh itu terdengar sangat keras. Mereka kan masih trauma nih dengan kejadian yang mereka alami pertama kali waktu mereka di mes. Mereka juga mendengar suara seperti benda jatuh seperti itu. Saat mereka cek, itu nggak ada apa-apa dan nggak ada api yang sama seperti waktu mereka di mes. Tapi kalau kalian percaya nih, benda yang jatuh di atas atap rumahnya Pak Arifin itu tiba-tiba jatuh menggelundung ke bawah. Dan kalian percaya apa yang jatuh itu? Itu adalah kepala. Nah, kepala siapa? Kita lanjut part 3.